Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan eh, ujian akhir semester yang kalian akan kerjakan ya di waktu sisa yang ada hingga seminggu setelah UTS ya, batas pengumpulannya. Oke, eh yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang aplikasi yang akan disimulasikan ya. Di sini saya punya source code model view intent ya. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi juga beserta dengan architectural pattern MVC yang lain ya. Ada MVC di sini, terus ada MVP, model view presenter ya. Terus ada juga MVVM ya, model view model. Nah, tapi di video kali ini saya hanya akan mendemonstrasikan uh, model view intent. Nah, pada intinya semua aplikasinya ini adalah sama ya, tetapi dibuat dengan architectural pattern yang berbeda-beda ya. Nah, ini saya akan demonstrasikan uh, aplikasinya seperti apa. Saya run as Java application. Nah, di sini saya punya satu view ya, satu view. Terus di dalamnya itu ada beberapa spinner, ya, spinner. Jadi komponen yang bisa kita naikkan atau turunkan nilainya itu disebut dengan spinner di dalam konteks Java Swing ya, aplikasi desktop ini. Oke, nah jadi aplikasinya itu di view-nya ini, satu tampilan view-nya ini ada 3 pasang spinners ya. Jadi kalau misalnya spinnersnya saya ubah ya, nah dia akan mengupdate di spinners yang lain ya. Jadi ini ada 3 pasang. Jadi kalau saya update ya, ada event. Nanti eventnya nanti akan diteruskan dari tampilan uh, view-nya ini ya ke bagian belakang ya melalui intent sampai dengan ke model, terus ada kalkulasinya ya sehingga dilemparkan kembali ke view-nya ya untuk ditampilkan. Jadi ini adalah triggernya ya di spinner yang sebelah kiri, sedangkan di spinner pasangan yang di sebelah kanan itu adalah output hasil dari komputasinya. Nah, ini saya buat sederhana aja karena nanti yang akan kita ukur dalam eksperimen adalah performa kinerjanya ya dari sisi waktu dan juga memori yang ditampilkan. Ya, tergantung dari banyaknya view yang dimiliki oleh aplikasi tersebut dan juga banyaknya pasangan spinner yang ada pada aplikasi tersebut ya. Jadi kita akan menghitung performanya ya. Jadi waktu misalnya ini diubah, kita hitung kira-kira berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk view-nya ini mendapatkan nilai hasil dari komputasi yang ada di belakang ya. Oke, jadi ya sekilas demo aplikasi yang akan diujikan ya performanya. Nanti ada kode yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Uh, jadi jumlah view-nya dan juga jumlah pasangan spinnernya itu kita bisa kostumasi ya. Kita buat sebagai variabel yang berubah-berubah ya. Sehingga nanti kita bisa ukur kinerjanya untuk nilai-nilai yang kita masukkan ke dalam variabel-variabel tersebut. Oke, ya, saya lanjutkan dengan menjelaskan kode eksperimennya. Ada di bagian tes.mvi ya, .mvi yang ada di sini. Ini ya saya buka aja kodenya ya. Saya akan jelaskan baris per baris ya bagian-bagian kodenya. Oke, ya. Ya, nanti kalian sesuaikan ya sesuai dengan penugasan yang dibagikan. Jadi yang mendapatkan tes yang mendapatkan architectural MVI ya beruntung ya karena sudah saya buatkan kode eksperimennya. Tetapi kelompok-kelompok yang lain yang mendapatkan pola arsitektur yang berbeda, silakan dimodifikasi kode yang ini ya, disesuaikan sehingga ya kalian juga bisa melakukan eksperimen yang serupa tetapi dengan uh,
pola arsitektur yang berbeda ya. Pola arsitektur yang berbeda. Jadi silakan diadaptasi. Oke, ya saya jelaskan kodenya. Nah, di sini ada konstanta variabel ya. Ya, ada konstanta output file data.csv. Jadi setelah selesai menjalankan eksperimen ya, datanya itu disimpan ke dalam file data.csv ini. Nah, kalau misalnya kalian pengen lihat, ya ini saya coba buka aja ya datanya pakai text editor. Jadi ini adalah output data dari hasil eksperimennya. Nanti yang kalian akan gunakan untuk mengkalkulasi ya perhitungan kinerja performanya ya dengan menggunakan script Python yang saya buat ya. Oke, jadi ini adalah output filenya. Terus ini adalah number of views-nya. Jadi total nanti akan ada 100 views ya total. Terus number of spinner-nya ini saya buat sama aja dengan number of views-nya. Jadi total akan ada 100 pasang spinners ya, yang input dan juga output-nya. Ya. Terus divider ya, dividernya ini 4, artinya dari 100 views itu kita bagi eksperimennya ke dalam 4 kategori ya. Jadi yang pertama mungkin 25 views dulu, terus kita naikkan lagi 25 ya, kan karena kita bagi 4 jadi 50 views ya. Terus kita bagi lagi ya, kita tambahkan lagi dengan 25 jadi 75 views dan sampai akhirnya 100 ya. Terus masing-masing dari number of views tersebut ya, kita eksperimen lagi, kita bagi ke dalam 4 bagian ya. Jadi ada misalnya 25 views ya dengan 25 pasang spinner ya. Terus 25 views dengan 50 pasang spinner dan seterusnya sampai dengan 25 views dan 100 pasang spinners ya. Dan lagi lanjut seterusnya sampai dengan dari kombinasi yang ada sampai dengan 100 views dan 100 spinner. Jadi kalian bisa mungkin kalkulasi rata-rata total eksperimen yang dilakukan itu seberapa banyak ya. Nah, terus masing-masing dari pasangan tersebut ya, dari pasangan number of views dan number of spinners. Nah, itu kita akan melakukan measurement sebanyak 12 kali ya, 12 kali. Nah, dua eksperimen pertama ini untuk mengantisipasi yang namanya loading effect ya. Jadi efek loading. Jadi pada saat loading itu biasanya dia akan naik terlebih dahulu kurvanya ya. Terus kemudian akan menjadi stabil. Jadi contohnya mungkin seperti ini ya. Saya buka dry IO, saya buat gambar ya di sini. Nah, biasanya itu modelnya seperti ini. Nah, biasanya itu ya model dari eksperimen ya, khususnya yang berkaitan dengan performa kinerja waktu. Nah, pada saat eksperimennya dijalankan terlebih dahulu ya, grafiknya itu akan seperti ini. Dia naik terlebih dahulu, terus kemudian turun, nanti lama-lama dia menjadi stabil ya. Jadi untuk mengurangi loading efek yang di awal ini ya, itu kita perlu melakukan eksperimen beberapa kali dan beberapa eksperimen di awal itu kita mesti abaikan ya. Kita abaikan untuk menghindari supaya
kita tidak menggunakan data yang diambil dari yang terkena loading effect itu tidak kita gunakan dalam perhitungan. Oke, mungkin kita perhalus saja. Oh, ternyata nggak bisa. Oke, nah ini seharusnya tidak kayak gini ya, tetapi mungkin kita bisa perhalus. Ya, jadi modelnya mungkin kira-kira seperti inilah ya di dunia nyata aplikasi pada saat dijalankan. Nah, ini juga bisa diaplikasikan di bidang engineering yang lain ya. Jadi pada saat loading pertama itu biasanya kurvanya ya seperti ini. Sampai dengan beberapa waktu nanti dia akan lebih stabil. Oke, jadi untuk mengurangi efek tersebut, kita melakukan pengukuran sebanyak 12 kali. Nanti di 2 pengukuran awal itu nanti kita akan remove. Kita tidak masukkan ke dalam perhitungan. Oke, terus untuk kode yang ini adalah intinya adalah file datanya ini dia akan cek kalau misalnya ada ya kita hapus. Setelah itu nanti kita buat baru ya. Jadi pada saat setiap kali melakukan eksperimen dia akan ngecek kalau file outputnya itu sudah ada. Nah dia akan hapus. Kemudian kita bisa tulis yang baru. Yang pertama yang di sini adalah kita buat kolomnya ya. Format CSV-nya kita taruh nama kolomnya terlebih dahulu. Ya, kita taruh nama kolomnya terlebih dahulu. Terus baru setelah itu kita melakukan pengukuran ya, pengukuran kinerja. Oke, nah di sini saya akan membahas isi dari perform measurements ya. Jadi akan ada 100 iterasi, ada 12 iterasi ya di sini. Oke, dari 12 iterasi ya ada 12 iterasi ya. Jadi iterasi pertama, kedua, dan seterusnya sampai dengan 12. Nah, di sini kemudian saya populate view total list-nya. Jadi pada intinya ini adalah saya membuat suatu list yang isinya adalah 25, 50, 75, dan 1. Oh ya, nah ada 1 juga ya. Tapi ini nanti kita akan abaikan satunya aja. Oke. Nah, adanya 1 ini sebagai ya upaya awal saya juga untuk mengurangi loading effect ya. Mengurangi loading effect. Jadi kita tes 1 dulu, terus nanti kita naikkan perlahan-lahan ya. Supaya tidak terlalu efek loadingnya itu tidak terlalu berasa. Oke, ada 4, intinya ada 4 grup ya yang relevan ya dari 25, 50, 75, dan 100 karena kita bagi dengan 4 ya, yang ada di sini. Terus setelah itu kemudian setelah kita buat listnya kita looping untuk setiap grup dari total view-nya ya. Nah, di sini untuk setiap total view-nya kita buat hal yang sama juga di sini, tetapi untuk spinnernya. Nah, di sini ada 4 grup juga untuk spinnernya ya. 25, 50, dan 75 ya. Oke. Jadi di sini saya tambahkan komen juga. Number of spinners ya. Spinner pairs. Oke. Nah, intinya pada sama ya. Jadi 4 kategori juga. Karena pembaginya adalah 4. Nah, setelah itu ya kita looping lagi ya. Kita looping untuk setiap grup dari spinner total list yang ada di sini ya. Nah, pada saat dieksekusi ya, di sini nanti kita clear dulu view list-nya ya. View list-nya kita clear.
ya. Jadi view list ini nanti kita akan sebagai daftar ya, sebagai daftar view-view yang kita instantiate atau kita buat objeknya di looping berikutnya ya. Oke. Nah, kemudian kita panggil perintah garbage collection ya. Nah, perintah ini ya karena bahasa Java kan tidak mengenal yang namanya pointer manual, pembersihan pointer manual ya di dalam memori. Jadi ada yang namanya garbage collector. Jadi garbage collector ini nanti dia akan membersihkan memori dari objek-objek atau instansiasi kelas yang tidak diacu oleh objek-objek yang lain ya. Jadi ya bisa dikatakan sebagai useless object ya. Jadi itu bisa di remove dari memori karena dianggap tidak digunakan oleh objek yang lain. Nah, setelah itu kita kemudian buat view-nya ya, ada 100. Jadi dari sini dari 1 sampai 100 kita buat view-nya, kita inisialisasi modelnya, kita buat modelnya ya. Terus kita buat view-nya juga ya. Nah, di view-nya ini kita set name, kita set title-nya juga ya berdasarkan kode berikut ya. Kemudian kita clear isi dari view-nya ya. Jadi semua komponen spinner yang ada di dalamnya itu kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita buat set default close operation ya. Jadi view dispose on close, jadi pada saat di close nanti dia akan di remove dari memori. Kemudian setelah kita buat view-nya, kita tambahkan ke dalam view list. Oke, setelah itu kemudian di sini kita buat spinnernya ya. Kita buat map untuk menampung spinnersnya ya. Jadi ini adalah spinner input dan ini adalah untuk spinner outputnya ya. Terus di sini kita inisialisasi array untuk menampung record waktu yang kita ukur ya. Jadi kita masukkan di sini ya, khususnya yang kita mulai ya. Start time-nya kita simpan di sini. Nah, setelah itu kita buat pasangan spinnernya ya. Kita inisialisasi di sini. Jadi di sini kita buat 100 pasang spinner. Ini input spinnernya ya dengan kita set properties-nya ya dengan kode-kode berikut ya. Demikian juga untuk output spinnernya ya. Oke, nah kalau kalian perhatikan di sini output spinnernya kita set enable jadi false ya. Jadi dia hanya akan menerima nilai, sedangkan input spinnernya itu ya input spinnernya kita tambahkan jspinner change listener ya. Kita add change listener di sini. Jadi untuk memampukan input spinnernya ini untuk bereaksi pada saat kita ubah nilainya ya. Jadi pada saat kita ubah nilainya ada event yang nanti akan dieksekusi ya untuk men-trigger proses selanjutnya ya sampai dengan ke belakang ke model dan juga dibalikan lagi sampai ke depan. Oke, ini untuk input dan output spinnernya. Terus di sini di output spinnernya ya. Di output spinnernya di sini kita tambahkan change listener ya. Kita tambahkan change listener juga. Ya, tujuannya adalah pada saat nilai hasil perhitungan di belakangnya itu dibalikan ke view ya, otomatis kan kita mesti ubah tampilan dari output listener-nya ya. Otomatis ya harus ada reaksi juga di situ ya, harus ada reaksi. Nah, pada saat nilainya berubah ya, nilainya berubah, jadi output spinnernya ada change listener-nya ya. Nah, kita lakukan kalkulasi perhitungan waktu di sini ya. Ada perhitungan waktu di sini ya.
Nah, kita ambil start time-nya dari start time records yang kita definisikan di atas. Nah, start time records-nya ini itu dimulai di bawah sini ya. Jadi pada saat uh, kita eksekusi nanti ya, nanti kita akan melakukan iterasi sekali lagi ya, untuk men-trigger, mengubah setiap input spinner ya. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini ada sistem nanotime ya. Nanti dia akan record dan disimpan di berdasarkan indeks dari original index yang ada di sini yang kita increment ya. Nah, dengan berdasarkan indeks yang ada ya, itu kita bisa dapatkan dengan tepat kira-kira start time pasangan uh, input spinnernya itu diubah pada saat kapan ya. Ada timestamp-nya di situ. Ada start time-nya di situ. Oke. Nah, ini output spinnernya ya. Output spinnernya ya. Pada dasarnya komputasinya itu sederhana ya. Ada output spinner dan input spinner ya. Terus input spinner dia masukkan nilai, dikirim ke belakang ya. Nah, komputasi di belakangnya ini sangat sederhana ya. Jadi dia hanya menaikkan 2 kali lah ya. 2 kali. Jadi increment by 1 but 2 times ya. Jadi dia akan menaikkan nilai dari awalnya itu 2 kali ya. 2 kali. Makanya ini saya tahu kalau misalnya ini perlu dikurangi dengan 2 untuk mendapatkan original indeksnya ya. Original indeksnya ini kita dapatkan ya. Kemudian kita bisa tarik start time-nya dari start time records yang sudah disimpan di sini. Ya, yang sudah disimpan di sini. Ya. Di start time-nya. Terus kemudian ya di sini saya dapatkan start time-nya ya. Saya hitung delta waktunya berapa ya. Delta waktunya berapa? Delta waktunya berapa ya. Jadi get nano time-nya ya dalam nanosecond kita kurangi dengan start time. Nah, setelah dapat delta time-nya dari pada saat kirim dan menerima ya data perubahannya ya. Setelah itu kita hitung memorinya, delta memorinya. Delta memorinya ini pada intinya adalah kita hanya mendapatkan memori yang free ya, yang free pada saat perintah ini dieksekusi ya. Oh, bukan free memory, tapi yang terpakai ya. Delta memory yang terpakai. Jadi karena ini kan ada total memory dikurangi dengan free memory. Berarti memori yang terpakai. Nah, setelah dapat delta waktu dan delta memorinya, nah di sini saya buat list of string ya, array as list. Nah, tujuannya list yang ini untuk mempermudah menghasilkan output string aja ya. Bukan untuk disimpan atau bagaimana, tapi hanya untuk mempermudah format string ya, format string. Jadi di sini kan ada listnya, saya tambahkan komponen-komponennya apa saja ya. Jadi setelah itu saya tinggal panggil .join ya dengan koma sebagai separatornya. Kemudian saya tambahkan system line separator, nanti output stringnya itu ya udah bagus ya. Artinya satu line satu baris itu terdiri dari komponen berikut ya. Kemudian ada pemisahnya dalam bentuk koma ya. Nah, setelah kita dapat output string untuk per baris ya, kemudian kita panggil perintah write string ya ke output filenya. Standar karakter setnya UTF-8 ya. Kemudian kita append ya. Kita tambahkan tiap baris ke dalam file tersebut. Ya, makanya hasilnya itu bisa ya bisa rapi lah seperti ini ya. Jadi setiap kali append, nah ini ditambahkan baris per baris ya.
Ya, selain ke file, saya juga tampilkan di output yang ada di sini ya. Nah, setelah ya di proses iterasinya akan jalan terus-menerus ya sampai dengan selesai ya. Nah, ini kan pada saat deklarasi ya. Nah, ini kita define perilakunya itu pada saat nilai balikannya berubah ya. Itu seperti ini. Ya, setelah kita inisialisasi ya, terus kemudian kita taruh ke spinner pairs, kita put. Oke. Nah, kita taruh ke spinner pairs supaya nanti ini bisa kita ubah ya. Kita ubah supaya kita bisa iterasi lebih lanjut lagi ya. Setelah inisialisasi spinners dan view-nya untuk kita ubah ya. Jadi kita iterate through every input spinners and set its value. Jadi kita ubah nilai dari setiap spinner. Nah, setelah setelah selesai eksperimen ya yang ada di sini, setelah kita selesai ubah ya untuk setiap view-nya ya, baru kemudian kita dispose ya. Kita dispose views-nya supaya nanti pada saat iterasi berikutnya ya kita ulang lagi dari awal ya. Kita ulang lagi dari awal. Nah, ini tujuannya adalah untuk membersihkan dari memori ya, kita dispose. Supaya nanti bisa diambil sama garbage kolektornya. Oke, jadi kira-kira sekian penjelasan dari kodenya ya. Kalian bisa eksperimen nanti. Oke, nanti saya demokan ya. Saya demokan kira-kira eksperimennya seperti apa. Oke, nah ini saya akan coba jalankan simulasinya ya. Untuk eksperimennya, ini saya jalankan tes. Nah, jadi tampilannya itu akan seperti ini ya. Jadi dia akan melakukan simulasi. Dia buat create views-nya, kemudian nanti dia akan simulasi untuk mengubah spinners-nya ya. Satu persatu dan hasilnya nanti akan ditampilkan di spinners output-nya. Dan ini akan terus berlanjut sampai dengan keseluruhan iterasi selesai ya. Selesai. Nah, di tempat saya dari awal hingga akhir itu kira-kira membutuhkan sekitar 15 menit ya. Kurang dari 15 menit untuk menyelesaikan seluruh eksperimennya. Oke, jadi ini saya skip aja ya. Saya skip aja. Ya, kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Oke, jadi ini adalah hasil akhir dari outputnya ya. Di tempat saya itu sekitar 15 menit, kurang less than 15 menit ya. Nah, di sini kemudian saya tampilkan datanya ya. Ini saya coba buka datanya. Jadi ini adalah data yang dihasilkan. Total itu adalah sekitar 750.000 baris. Oke, ini adalah data yang dihasilkan. Terus totalnya ada 14 menit. Jadi di komputer kalian kemungkinan ya tergantung dari speknya. Kalau makin cepat ya makin cepat selesai. Ya kalau misalnya speknya lebih rendah dari komputer saya harusnya ya lebih lama lah selesainya. Tapi kalau misalnya lebih tinggi ya harusnya bisa lebih cepat. Oke, jadi ini gambaran datanya. Terus untuk memproses datanya lebih lanjut, ya ini saya buka ya di file projectnya itu ada file yang namanya query plot.python ya. Nah nah ini saya akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code ya. Saya close all, saya buka ulang lagi. Jadi ini adalah kodenya.
Eh, Oke, saya open terhadap penggunaan ChatGPT ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan ChatGPT untuk improve kodenya ya, ataupun juga untuk improve kode Java-nya ya, silakan aja. Nah, ini kalian modifikasi sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, terus saya coba jalankan kodenya. Nah, ini selesai. Saya buka semua file. Ya. Oke, jadi ini adalah output filenya. Ini yang disebut dengan box plot ya, atau box plot ya. Pola grafik seperti ini. Secara singkat saya akan jelaskan. Jadi yang X ini adalah rata-ratanya ya. Kemudian batas atas dari boxnya itu adalah kuartil ketiga. Garisnya ini adalah median ya, atau nilai yang paling sering muncul ya. Nilai tengah ya dari datasetnya. Kemudian ini Q1-nya ya, kuartil 1. Kemudian garis bawah yang di bawah ini, paling bawah, dan ini adalah nilai minimum, sedangkan ini adalah nilai maksimum dari dataset ya. Oke, jadi ini apa ya? Oke, ini adalah total. Jadi jumlah view ya, jumlah view dan juga waktunya. Otomatis di sini kalau kalian perhatikan ya, di sini tidak ada perbedaan signifikan antara jumlah view ya. Artinya semakin meningkat jumlah view ya, tidak ada pola yang jelas ya, bahwa kenaikan jumlah view itu mempengaruhi dari sisi performa atau kinerja waktu ya, atau execution time-nya. Oke, ini untuk view total. Terus ini untuk jumlah spinners ya, jumlah spinners. Ini kalian tinggal ganti aja text box dengan spinners. Nah, kalau kalian lihat polanya di sini lebih jelas ya. Jadi makin banyak jumlah pasangan spinners, ternyata waktu eksekusinya akan jadi semakin lama ya. Oke, jadi ya seperti itu untuk keterkaitan antara jumlah spinners dan waktu eksekusi. Nah, untuk memorinya ya, untuk makin meningkat jumlah spinnersnya, maka otomatis memori yang digunakan semakin banyak pula ya. Kita lihat untuk view-nya ya sama juga ya, polanya ada peningkatan. Makin meningkat jumlah view-nya, memorinya juga akan semakin banyak yang digunakan. Oke, jadi ini yang eksperimen yang kalian perlu lakukan, dan target outputnya adalah seperti ini. Cuma di sini karena saya hanya masih menggunakan satu pola arsitektur, kalian mesti mengembangkan kode Java-nya ya dan kode Python-nya supaya kita bisa membandingkan antara dua pola arsitektur itu side by side ya. Jadi misalnya di sini total jumlah spinners dan keterkaitannya dengan waktu eksekusi ya. Harusnya di sebelah kanan atau sebelah kiri itu ada pola arsitektur yang lain ya. Jadi misalnya ini MVI, di sebelah kanannya sini ada MVC. Ada juga MVC di sini, ada juga MVC di sini, ada juga MVC di sini untuk kategori yang sama ya. Jadi kalian bisa modifikasi kode Python-nya, dan juga output data yang dihasilkan itu bisa kalian gabungkan dari dua sumber yang berbeda ya. Oke. Terus kalian juga bisa pakai color coding ya. Mungkin box untuk MVI kalian kasih warna hijau, atau mungkin ya biru untuk, atau merah ataukah kuning, atau warna yang lain untuk MVC-nya. Jadi dengan demikian akan lebih jelas bagi pembacanya ya untuk memahami apa yang ditampilkan di gambar supaya mereka bisa menangkap polanya dengan lebih cepat. Oke, jadi silahkan dikerjakan, silahkan dikembangkan lebih lanjut untuk melanjutkan tugas ini ya, assignment ini sebagai tugas akhir ya, khususnya untuk mengisi makalahnya di bagian
di bagian evaluasi, pembahasan, dan juga kesimpulan. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kelas nantinya. Terima kasih atas. Untuk source code-nya itu bisa kalian download dari halaman webpage ini ya. Ini URL-nya. Jadi silakan diketik dan di download. Ya, sebisa mungkin kalian clone source code yang ini ya ke account GitHub kalian. Jadi kalian bebas memanipulasi atau mengupdate source code tersebut ya di GitHub account kalian. Usahakan juga setiap anggota bisa berkontribusi uh, menambahkan kode ya, menambahkan kode atau apapun itu ya, apakah deskripsi di readme.md-nya di markdown filenya, ataukah ya kalian gabungkan dengan source code laporan atau makalah yang terdahulu ya, sehingga semua aktivitas keterlibatan tim itu bisa di-track. Ya, sebisa mungkin setiap anggota itu punya account GitHub dan memberikan komit atau kontribusi sehingga bisa tercatat di bagian di pojok kanan bawah ini ya. Nah, dari sini pun juga saya bisa melakukan penilaian kontribusi apa yang diberikan oleh tiap anggota tim ya ke dalam project yang dieksekusi.